Risa yang selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir di acara Talk Show Kuala Talks. Maaf ya, bukan Talk Show ya, ini Kuala Talks. PhD sharing session tentang living PhD life, a woman's perspective. Jadi malam hari ini narasumbernya sudah Ibu Boni, Ibu Boni Kurniati Amalo, sarjana pendidikan, Master of TESOL, PhD. Jadi sedikit perkenalan dari saya sebelum Ibu Boni memperkenalkan diri. Jadi Ibu Boni ini dulu adalah salah satu trainer ELTA. Ibu Boni lulusan dari Faculty of Education University of Canberra. Kalau tidak salah, masternya juga di UT ya Ibu Boni. Ya, benar. Iya, jadi lanjut PhD juga di UT Canberra. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Saya Ria, saya apoteker. Saya kemarin kuliah di University of Adelaide. Saya ambil Master of Health Economics and Policy. Jadi Kuala Talks kita malam hari ini lebih ke perspektifnya perempuan. Jadi perempuan, ibu-ibu atau yang belum menikah, kalau misalnya mau sekolah lagi, kira-kira seperti apa? Begitu ya Ibu Boni ya, struggle-nya terutama nanti yang ibu-ibu. Karena kemarin Ibu Boni waktu ambil S3 itu bawa keluarga dan jadi nanti akan ada sharing terkait dengan PhD life, jadi life di university dan juga bagaimana urus anak dan lain-lain, bahwa family seperti apa. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Ibu Boni sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam terkait dengan PhD life. Saya pikir cukup Kak Ria. Nanti mungkin ada yang tanya lebih banyak lagi, nanti baru saya jawab kalau ada pertanyaan. Oh iya, Ibu Boni sekarang di Undana ya Ibu Boni ya? Saya di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Oh iya. Oke. Ya. Masih trainer ELTA ya? Saya waktu studi itu 2000 berapa ya? 2000 pas dapat award 2017. Terus saya sejak 2011 ya, 2011 berhenti 2017 karena dapat award. Kemudian baru saya rejoin, diminta lagi ngajar lagi tahun ini. Angkatan ke-14. Sudah angkatan ke-14 sekarang. Iya, Iya. cepat sekali ya. Kita angkatan 6. Angkatan 6 ya. Iya. Sampai sudah lupa siapa saja yang alumni ELTA. Saking terlalu banyak. Iya. Iya. Oke, mungkin Ibu saya berikan waktu dan kesempatan untuk Ibu Boni sudah bisa, kan nanti teman-teman bisa ikut lagi di YouTube seperti itu. Jadi saya berikan waktu untuk bisa Oke, saya share ininya ya, screen-nya. Oke.
Oke, bisa dilihat ya? Bisa. Oke, good. Oke. Ya, jadi mungkin yang sesuai dengan tema kita malam ini ya. Jadi bagaimana kita melanjutkan studi S3 dan pada saat yang sama juga kita menjadi seorang ibu ya. Em, dan bagi saya, sedikit mungkin tadi Karya sudah memberikan sedikit background, perkenalan tentang saya, tapi sedikit hal yang akan saya bagikan di sini. Saya memulai studi saya itu 2017. Nah, saat itu award-nya saya dapat 2017, tapi karena saya saat itu melahirkan, jadi saya ambil cuti 1 semester sehingga harusnya berangkat 2017. Saya berangkat 2017. Yang saat itu anak saya yang terakhir dia baru 6 bulan. Nah, saya berangkat lebih awal 6 bulan di Australia, kemudian baru saya kembali untuk membawa keluarga saya, anak perempuan saya waktu itu 3 tahun dan anak laki-laki saya baru 1 tahun saat itu. Jadi mereka masih sangat kecil ya pada saat kami berangkat ke sana. Dan saya menyelesaikan program PhD saya pada tahun 2022. Jadi itu sedikit background dari saya. Nah, kita ke topik malam ini ya. Mendapatkan gelar PhD, menjadi ibu, istri, apakah mungkin ya bagi kita yang ibu-ibu yang harus jagal, apalagi kalau anaknya masih batita, bawah 3 tahun, masih bayi, bawah 5 tahun, itu pasti struggle-nya berbeda dengan student yang anaknya sudah teenagers, ya struggle-nya berbeda. Dan buat saya, itu bisa ya, bisa kita lakukan. Jadi ibu-ibu kita tetap semangat, ada juga teman-teman yang di sana juga masih punya bayi juga saat mereka menjalani program PhD dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi bagi saya PhD menjadi seorang ibu itu satu fase kehidupan yang saya rasa semua karir dalam hidup kita itu sama, fasenya kurang lebih sama. Jadi ini bisa kita lakukan karena saya sudah membuktikan bahwa ini bisa saya jalani ya. Dan yang pasti bahwa tidak lepas dari challenge, tantangan-tantangan yang akan datang saat kita menjalani itu, tapi ini bisa kita minimalisir dan bisa menjalankan studi kita dengan baik. Jadi bagi saya saat menjalani PhD itu dan juga menjadi seorang ibu, apalagi anak saya yang masih di bawah 2 tahun yang masih bayi ya. Jadi itu sangat juggling ya. Jadi harus menjadi seorang ibu dan juga melakukan penelitian. Ini hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Kemudian jauh dari keluarga. Kalau mungkin di Indonesia kita punya banyak support system, punya keluarga yang bisa membantu kita look after the children. Tapi di sana konteksnya berbeda, sehingga kita dituntut untuk bisa melakukannya dengan baik, dengan balance, walaupun tidak totally family life dan pekerjaan kita sebagai researcher itu bisa balance 100%. Tapi diupayakan bahwa kita tetap menjadi seorang ibu, memenuhi kewajiban kita, dan juga tetap dengan memenuhi kewajiban kita sebagai student, sebagai researcher saat itu. Jadi mungkin di foto ini kita bisa melihat bahwa saya bisa, ya paling tidak saya bisa menjaga balance itu walaupun tidak 100%. Dan hal yang kedua, dari challenge yang saya hadapi dengan anak-anak yang masih kecil, adalah bagaimana kita bisa mengidentify support system di sekitar kita. Nah, ini yang hal yang paling penting, karena kita tidak bisa mengidentify orang-orang yang bisa mendukung kita, itu akan berakibat pada mungkin tidak pada gagal kita menjalani PhD, tapi kepada mental health kita. Ya, bagaimana seorang ibu dan kita sendiri bisa stres kalau kita tidak punya support system di sekitar kita. Jadi yang paling utama support system itu adalah keluarga saya, yang pasti suami saya yang mendukung saya, bagaimana kami manage untuk bisa berbagi tanggung jawab saat saya belajar, saya melakukan riset, dan bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab untuk melihat dan menjaga anak-anak.
Yang kedua adalah peers, teman-teman di sekitar saya yang juga fellow PhD student yang juga kami saling mendukung satu sama lain. Jadi paling tidak ada tempat di mana kita bisa berbagi lah. Misalnya baru dapat feedback dari pembimbing, kemudian dengan komentar-komentarnya yang sangat tidak enak didengar, kita bisa juga berbagi dengan mereka karena mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi hal ini sangat penting buat kita sebagai ibu-ibu. Juga saya lebih banyak dengan support system saya, mahasiswa yang juga ibu-ibu yang punya anak kecil, mereka yang juga punya cucu ya, yang melakukan studi PhD tapi punya cucu. Saya bisa berbagi dengan mereka bagaimana tantangan yang saya hadapi. Paling tidak ada teman di mana saya bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi selama studi saya. Yang ketiga, buat saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan PhD dan pada saat yang sama menavigasi peran kita sebagai seorang ibu itu sudah merupakan greatest achievement, ya, suatu pencapaian yang luar biasa karena doing a PhD, being a mom at the same time tidak untuk semua orang. Jadi ini suatu challenge yang betul-betul harus kembali ke diri kita, seorang ibu dan juga seorang PhD student yang punya komitmen untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Nah, apa yang mendasari semua ini? Kita masuk pada peran keempat, bahwa ini membutuhkan persistence dan perseverance. Jadi membutuhkan apa ya? Persisten ini apa bahasa Indonesianya ya? Kegigihan untuk terus maju dan menyelesaikan PhD kita ya. Nah, ini goal yang kita harus clearkan pada awal kita mau maju dalam program PhD. Karena bagi saya setiap orang yang mau mengambil peran studi PhD itu targetnya berbeda-beda. Ada yang mungkin karena tuntutan pekerjaan, mungkin karena ingin mendapatkan pekerjaan setelah dia selesaikan PhD-nya dan ingin mendapatkan promosi lebih besar, atau ada yang mungkin ingin menjadi seorang peneliti yang luar biasa dengan mempublikasikan papernya di mana-mana di jurnal bergengsi. Jadi ini kita harus pisahkan dulu. Kita ada di mana? Goal kita ada di mana? Apakah itu hanya sebagai kewajiban kita ya karena kita ingin menyelamatkan diri kita dari karir yang sekarang kita punya, memenuhi persyaratan, ataukah untuk kita lebih maju lagi, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari karir kita sekarang, atau kita ingin menjadi seorang peneliti yang bisa publikasi di jurnal-jurnal berreputasi. Nah, kita ada di mana? Nah, ini yang sejak awal saya sudah goal saya seperti ini. Saya di sini saya tidak berharap untuk saya harus berpublikasi beberapa paper di paper. Mungkin satu saja buat saya cukup sebagai apa ya, sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program PhD karena saya tahu bahwa kalau saya telah sangat memaksakan diri maka saya akan kehilangan banyak waktu dengan anak-anak saya. Sehingga saya berprinsip bahwa oke, saya memenuhi syarat saja untuk dapat menyelesaikan program ini dan pada saat yang sama saya tetap punya kehidupan. I still have a life with my family, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang lain goalnya berbeda-beda, sehingga saya tidak pernah membandingkan goal saya dengan goal mereka. Yang penting saya finish, karena ada pepatah, a good PhD is a finished PhD, that's all. Ya, jadi itu yang saya pegang. Yang kelima adalah kita harus selalu ready untuk menerima hal yang tidak pernah kita harapkan terjadi selama perjalanan kita studi. Jadi misalnya sebagai seorang ibu, apalagi anak-anak yang masih kecil, mereka sering sakit kan, sebentar di sekolah mereka sakit dan harus ditelepon oleh guru untuk menyebut mereka, dan mereka harus misalnya flu atau pilek, mereka tidak boleh ke sekolah. Pada saat itu pandemi, kalau mereka flu masih batuk, mereka tidak boleh sekolah, dan saya harus menemani mereka di rumah, dan otomatis produktivitas saya sebagai researcher itu menurun. Nah, hal ini yang terjadi untuk kedua anak saya ya. Jadi ini saya selalu open-minded bahwa yang pasti I need to get some water ya.
Oke, jadi kembali lagi, itu sering terjadi, sering saya ditelepon dari sekolah bahwa anak-anak saya harus jemput karena mereka sakit dan lain sebagainya, dan mereka harus tinggal beberapa hari di rumah, dan saya harus menemani mereka di rumah. Dan ini konsekuensi saya sebagai seorang ibu. Nah, pada saat yang sama juga saya kehilangan momentum, karena misalnya ada deadline yang harus saya kejar, yang harus saya selesaikan, yang pasti terhalang. Dan ini saya harus berdamai dengan diri saya sendiri, harus apa ya, being good to myself, bahwa oke, ini hanya terjadi dan ini tidak kondisi yang tidak selamanya dia berlangsung seperti itu. Dan saya beruntung saya punya pembimbing yang juga seorang ibu yang memahami kondisi saya dengan anak-anak saya masih kecil, dan dia juga kalau misalnya ada anak-anak sakit, dia langsung memberikan penguatan bahwa oke, take a few days, saya bisa berapa hari untuk off dari pekerjaan saya untuk menemani mereka sampai mereka sembuh. Tapi setelah itu saya harus berkomitmen untuk menyelesaikan deadline saya. Nah, ini yang membawa saya pada poin selanjutnya, bahwa setiap mahasiswa PhD itu punya peperangan masing-masing. Sehingga saya tidak merekomendasikan kita untuk membandingkan diri kita dengan siswa yang lain atau siswa PhD yang lain. Yang tidak punya family, yang single, pasti produktivitas mereka dan cara kerja mereka berbeda. Mereka bisa berkantor dari 9 to 5 job, ya. Mereka treat pekerjaan mereka sebagai pekerjaan kantoran, ya. Dari 9 to 5 job, mereka pergi ke ruangan mereka untuk melakukan penelitian itu dari jam 9 sampai jam 5, seperti jam kantor. Nah, kalau kita yang sebagai seorang ibu, kan jam kita tidak seperti itu. Jadi kita sebisanya di mana waktu yang kita bisa lakukan, waktu lowong misalnya di saat anak-anak sudah pulang, kemudian suami saya juga sudah pulang kerja, maka itu saat saya untuk pergi ke kampus. Jadi kadang saya ke kampus itu after hour, jadi setelah jam 5 atau jam 6, dan kemungkinan saya bekerja sampai pagi, sampai jam 2 atau 3 pagi baru saya pulang. Dan itu yang berbeda dengan teman-teman yang tidak punya tanggung jawab seperti saya. Sehingga saya tidak menyarankan kita untuk sebagai seorang ibu kita membandingkan jam kerja kita dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga yang penting bagi saya bahwa goal saya itu tercapai. Saya bisa menyelesaikan semua chapter atau deadline yang diberikan itu dengan baik. Itu sudah, menurut saya sudah cukup puas, karena itu yang menjadi target saya. Saya tidak perlu berharap bahwa dia hasilnya yang luar biasa, tidak, karena saya tahu bahwa PhD is not my life, ya. Dia cuma sebagian dari hidup saya. Kalau PhD itu hidup saya seluruhnya, mungkin saya bisa mengorbankan juga waktu saya dengan anak-anak. Saya tidak lebih banyak menghabiskan waktu di kampus dan menyelesaikan penelitian saya, tapi tidak seperti itu, karena saya clearkan bahwa itu hanya sebagian kecil saja dari hidup saya. Yang berikut, lewat challenge-challenge yang saya hadapi, satu hal yang saya pelajari, ya, buat kita semua, ya, buat ibu-ibu yang nanti akan berpikir untuk melanjutkan PhD, adalah kita harus lebih organized, lebih time managementnya itu harus bagus, ya. Jadi kita harus pastikan satu hari itu kita kerja berapa jam, kita menulis berapa jam. Walaupun waktunya tidak harus pagi dari jam 9 atau jam kerja jam 8, kita bisa lakukan itu di saat misalnya anak-anak kita tidur, saat tidak ada gangguan, kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa alokasikan berapa jam sehari. Jadi kita buat time management seperti itu untuk menolong kita menyelesaikan studi kita dengan baik. Dan yang paling penting adalah menghindari penundaan-penundaan atau procrastination. Ini adalah musuh terbesar bagi hampir, ya, seluruh mahasiswa PhD. Itu suka menunda-menunda. Oke, mungkin besok bisa kita lakukan karena tidak terlalu sulit. Oke, saya bisa lakukan mungkin satu hari. Tetapi procrastination atau penundaan-penundaan ini akhirnya menumpuk dan akhirnya kita kelabakan. Di saat menjelang deadline itu kita kelabakan, dan itu menciptakan stres buat diri kita sendiri, karena kita, aduh, bagaimana ini besok harus dikirim ke pembimbing.
Dan karena kita menunda waktu, maka kita pun stres, dan ini berakibat hubungan kita juga dengan pembimbing, kita dianggap tidak komitmen dengan janji kita dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin bagikan agar kita bisa juga survive ya, PhD life dan juga kehidupan keluarga kita yang baik. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan, semua itu worth it ya. Jadi bukan saja kita yang bangga keluarga kita, tapi saya percaya bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga mereka belajar, mereka melihat bagaimana kerja keras kita sebagai seorang ibu dan juga menjadi seorang researcher dengan tugasnya yang dengan deadline dan dengan tekanannya yang sangat luar biasa, kita bisa bertahan dan kita bisa berhasil. Jadi buat saya semua itu mungkin ya. Jadi kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita bisa memanage dengan baik. Jadi mungkin itu saja dari saya, Karya, saya kembalikan, dan misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya bisa sharing sesuai dengan pengalaman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Boni, sharingnya. Ini langsung ke intinya, kita ambil pendidikan, apalagi PhD yang semuanya tahu bahwa itu sangat sulit, single saja sulit, apalagi kalau seperti kita. Nah, ini saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan dari kali ini. Kali ini tanya, ini ada berapa pertanyaan? Ada 5. PhD scholarship-nya apa? Sama pertanyaan yang kedua, apakah menurut Ibu doing good in S2 baru bisa PhD karena khawatir mau S3 sebelumnya struggling di S2. Kemudian yang ketiga, apa saja fase yang harus dipenuhi di S3? Pertanyaan keempat, apa beda S2 dan S3 menurut Ibu Boni? Yang kelima, apa-apa saja yang harus dipersiapkan kalau mau S3. Jadi ada 5 pertanyaan. Silakan Ibu Boni. Oke, baik. Tadi minta maaf Kak Riang, pertanyaan pertama ini saya coba buka di chatnya. Oke. Yang pertama. Oke. Doing good ini S2 baru bisa PhD, khawatir mau S3 karena struggling di S2. Apakah? Oke. Jadi perlu kita clearkan dulu bahwa S2 dan S3 itu yang pasti berbeda, karena S3 itu sudah kepada tugas kita sebagai seorang peneliti yang independen. Jadi kemampuan kita untuk fokus berkomitmen dengan penelitian kita, dan yang pasti S3 itu kita harus menghasilkan satu tulisan yang original, hasil penelitian kita, bisa berkontribusi kepada teori dalam bidang ilmu kita masing-masing dan juga dalam praktik ilmu kita masing-masing. Jadi harus menghasilkan sesuatu, menambahkan sesuatu yang baru ke bidang ilmu kita. Misalnya saya bidang pendidikan bahasa Inggris. Hal baru apa yang bisa saya tambahkan dalam bidang tersebut? Walaupun sedikit ya, harus ada hal kebaruan, ada novelty di situ. Jadi artinya itu yang merupakan hasil penelitian kita sendiri, data yang kita pakai yang membawa kita pada satu kesimpulan bahwa oke, ini hasil penelitian kita dan itu menambahkan satu gap di dalam ilmu kita itu. Jadi harus ada satu gap yang mau kita isi. Ya, jadi itu S3. Kalau S2 ada yang kalau coursework misalnya, itu kan kita lebih banyak kuliah dan kita melakukan tugas, menulis esai dan lain sebagainya yang sudah ada jelas kurikulumnya, kita masuk ke kelas, ada tugas menulis esai berapa kata dan lain sebagainya. Kalau kita dinyatakan memenuhi syarat itu, kita dinyatakan lulus. Ya. Dan waktunya sudah jelas bahwa setelah semester 1 ada break, setelah masuk semester 2 ada berapa mata kuliah yang kita ambil. Jadi polanya sudah ada dan tinggal kita mengikuti pola tersebut. Nah, S3 ini karena kita independen, sering kita tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi banyak yang tidak menyelesaikan studinya tepat waktu saat S3 itu bukan karena
Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena itulah waktu kita 4 tahun itu tidak bisa kita gunakan dengan baik karena kita tidak memenuhi target kita. Karena kita tidak berada di ruang kelas yang harus ditanya, oke sudah mengumpulkan essay atau belum. Yang menjadi kontak person kita hanyalah pembimbing kita. Seberapa jauh pembimbing kita itu involved dengan penelitian kita, ataukah dia sibuk sendiri dan dia tidak pernah mengecek sudah sampai di mana progres kita dengan penelitian kita, itu juga berpengaruh. Jadi kalau saya sendiri, terus terang saya punya pembimbing yang cukup memotivasi saya dan cukup mengecek setiap perkembangan saya. Jadi kalau misalnya dikasih deadline 2 minggu, dia 3 hari sebelumnya dia sudah mengecek sudah sampai di mana, sehingga ada pengingat. Jadi saya merasa saya punya tanggung jawab. Bayangkan kalau dia tidak pernah mengecek, saya juga santai saja karena kita bekerja berdasarkan deadline. Jadi itu bedanya. Yang kedua, apa itu yang beda S2 dan S3. Jadi tidak semua orang yang doing good di S2 baru bisa PhD ya. Ya, more or less kita menyelesaikan S2 kita dengan baik dan kita ingin melanjutkan S3, yang pasti tuntutannya berbeda. Kalau kita menyelesaikan S2 kita dengan baik, kemungkinan besar S3 juga bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi it's not the only apa ya poin yang bisa terjadi seperti itu, karena many people, I mean, PhD ini bukan tentang bagaimana seberapa jenius kita ya. S3 itu bukan seberapa jenius, tapi banyak hal-hal di mana kematangan kita sebagai seorang peneliti itu diuji. Kematangan kita sebagai seorang penulis itu diuji. Bagaimana kita bisa menerima feedback dari orang lain yang mengatakan bahwa tulisan kita ini tulisan kita ini tulisan anak-anak, tulisan mahasiswa S1. Kemudian ada kata-kata juga yang kadang membuat kita sebagai, apalagi orang yang sudah seusia kita, yang sudah punya anak, sudah punya suami, pasti merasa tersinggung. Nah, bagaimana kita bisa menghandle itu, emosi kita? Itu yang paling penting. Jadi bukan bagaimana kita jenius ya, itu cuma satu aspek, tapi bagaimana kita bisa memanage emosi kita, itu yang paling penting. Fase apa saja yang cukup S3? Fase. Kalau bicara tentang fase, S3 itu tentang milestone ya. Setiap semester itu kita punya milestone yang harus kita capai. Jadi yang awal mungkin dari pemaparan proposal kita, apakah proposal kita layak untuk dilanjutkan ke dalam program PhD. Fase itu dinamakan fase prakonfirmasi. Nah, setelah itu baru masuk pada fase konfirmasi, di mana kita bisa memaparkan proposal kita di depan Dewan Penguji dan dinyatakan bahwa proposal kita layak, sehingga saat itu kita sudah dianggap sebagai kandidat PhD. Dan selanjutnya fase-fase berikut sampai pada fase kita mensubmit tesis kita kepada penguji, kemudian kita menerima feedback dari mereka apakah tulisan kita sudah layak atau masih ada perbaikan-perbaikan sebelum kita diberikan gelar PhD. Nah, pertanyaan tentang apa saja yang harus dipersiapkan kalau mau S3 ya. Yang pasti bahwa kita mulai dari tahap aplikasi ya. Aplikasi S3, kita sudah harus mempersiapkan diri bahwa kita menemukan pembimbing yang mau menjadi membimbing kita selama studi kita. Dan ini yang fase yang paling penting. Tapi sebelumnya pasti fase bahasa ya, kita mempersiapkan bahasa Inggris dengan baik, karena S3 lebih banyak berhubungan dengan penulisan akademik, sehingga bahasa ya, kemampuan bahasa Inggris yang cukup ini sangat menentukan keberhasilan kita selama kita menjalani studi PhD. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak langsung pada program PhD, mereka masih sampai di universitas mereka masih menjalani beberapa program bahasa karena writing mereka masih belum memenuhi syarat, sehingga mereka harus 6 bulan mempersiapkan diri academic writing dan sebagainya sampai mereka punya nilai yang cukup untuk bisa lanjut ke
PhD. Jadi saya pikir bahasa ini juga sangat penting ya, karena menentukan keberhasilan kita. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada orang lain lewat tulisan kita. Kalau bahasa yang kita miliki terbatas, maka pesan yang kita sampaikan pun tidak bisa diterima oleh mereka dengan baik. Dan yang pasti persiapan S3 ini apa ya? Kita tahu dulu apa yang mau kita teliti. Dan ini bukan berdasarkan maunya pembimbing ya, tapi harus berdasarkan keinginan kita, ketertarikan kita. Kenapa harus berdasarkan ketertarikan kita? Karena kita akan menulis tentang topik ini selama kurang lebih 4 tahun. Dan bayangkan kalau ini bukan hal yang kita senangi, bukan hal yang kita sukai, maka dalam perjalanan pasti kita akan bosan juga dan tidak mau melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Jadi saya menyarankan agar kita tahu dulu apa yang mau kita teliti, ketertarikan kita kepada topik ini apa. Dan itu harus kita persiapkan. Dan setelah itu baru kita mencari pembimbing yang sesuai dengan topik kita. Dan bagaimana melakukan ini, saya pikir setiap universitas itu sudah ada websitenya masing-masing. Tinggal kita lihat saja pembimbing yang ada di website itu sesuai dengan bidang mereka masing-masing, dan kita juga lihat track record penelitian-penelitian mereka, tulisan-tulisan mereka. Kita harus lihat, oh apakah tulisan-tulisan mereka ini ada hubungannya dengan topik kita atau tidak. Jadi jangan mencari orang yang bidangnya A, ya, sedangkan bidang kita B. Jadi itu tidak akan nyambung. Jadi kita harus cari, kita harus baca baik-baik mereka profesor-profesor yang bidangnya kurang lebih sama dengan kita bersurat kepada mereka, email kepada mereka tentang topik kita. Dan yang paling penting, saat kita email, kita tidak bisa emailnya hanya sekedar judulnya itu harus tepat. Kalau saya judulnya harus tepat. Kenapa demikian? Mencari pembimbing itu rata-rata profesor di luar negeri itu mereka menerima email dari prospektif PhD student itu rata-rata satu hari itu bisa 100 email dari seluruh dunia yang meminta mereka untuk menjadi pembimbing. 100 email. Jadi mereka juga harus memilih kira-kira email mana yang harus mereka baca, karena waktu mereka itu sangat-sangat berharga. Jadi tidak sembarang mereka membuka email dari orang-orang yang mereka tidak tahu dan orang-orang yang mereka tidak punya kualitas untuk menjadi seorang PhD student. Jadi masukan dari saya di judul email itu kita pastikan misalnya, prospective student from Indonesia, prospective PhD student from Indonesia, bidang kita apa? Jadi seperti itu. Jadi kita harus clearkan di judulnya sehingga saat mereka lihat judulnya mereka tahu, oh ini kayaknya email yang perlu saya baca. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja, Kak, atau ada pertanyaan lain? Tadi disinggung Kak Boni, publish 1 kali berarti PhD by publication. Jumlah publikasi yang diharuskan diatur oleh kampus masing-masing atau dari supervisor. PhD itu ada 2 ya, PhD by publication dan PhD yang tradisional yang kita menulis tesis. Jadi yang mana yang mau kita pilih? Dan itu yang tahu benar adalah pembimbing kita. Karena pembimbing itu dia tahu benar kemampuan kita. Kalau dia tahu bahwa kita mampu untuk menghasilkan publikasi dan itu masuk dalam kategori PhD by publication, dia akan menyarankan kita. Tapi ada juga melihat, kayaknya kita hanya bisa PhD by thesis ya, yang tradisional. Jadi hanya menulis tesis. Jadi tergantung dari supervisor kita. Dan setiap uni itu punya aturan. Ada yang program PhD-nya diwajibkan kita harus publikasi beberapa paper di jurnal. Ada juga yang hanya publikasi 1 paper dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari setiap uni. Dan juga tergantung dari supervisor kita. Apakah dia mau kita publikasi selama kita menjalani studi kita sebelum selesai, ataukah dia lebih fokus kita menyelesaikan tesis kita, dan setelah itu tesis kita selesai, kita bisa publikasikan beberapa paper dari tesis tersebut. Jadi kembali lagi itu tergantung dari pembimbing kita dan tergantung dari supervisor kita.
Eh, Kak Ria, apakah saya lanjut lagi menjawab pertanyaan ini atau Iya, bagaimana? boleh Kak, boleh. Uh, Oke, dari Kak Vini, Kak Vivi yang mana ya? Kak Vini, apakah bisa di-share proses menemukan supervisor dan menulis research proposal? Oke. Ya, jadi bagaimana proses menemukan supervisor dan menulis riset proposal? Uh, kita mulai dulu dengan menulis riset proposal, kemudian menemukan supervisor. Jadi itu yang paling penting. Jadi menulis riset proposal kita, baru kemudian menemukan supervisor yang sesuai dengan topik kita. Jadi itu tahapannya. Dan kalau kita sudah menulis riset proposal kita, um, menulis riset proposal ini juga setiap universitas punya requirement yang berbeda. Tapi kurang lebih riset proposal yang kita kirim ke pembimbing itu tidak lebih dari 4 halaman ya. Jadi sangat tidak panjang ya, tidak itu hanya sekedar menjelaskan kepada mereka topik kita dan apa yang kita tahu tentang topik itu dan apa yang kita ingin lakukan dengan topik tersebut. Jadi 4 halaman itu berarti tidak banyak ya yang kita tulis. Tapi jadi kita diminta untuk se-concise mungkin, membuat tulisan kita walaupun cuma 4 halaman, tapi punya isinya cukup menjawab apa yang diminta oleh pembimbing dan universitas. Dan yang tadi saya sudah bilang menemukan supervisor itu, kita ke website universitas masing-masing dan kita lihat siapa saja pembimbing di situ, bidangnya apa, sudah berapa, kita lihat juga kan, biasanya ada daftar mahasiswa bimbingan mereka, topiknya apa, kita lihat di situ, kita baca, oke, misalnya, oh dia topik bidang penelitiannya kurang lebih sama dengan saya. Oke, itu bisa menjadi potensial supervisor kita yang bisa kita hubungi. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, apakah Kemudian, menjawab pertanyaan dari Kak Vini tentang proses menemukan supervisor? Atau ada Kak Ria? ya, Apakah sudah iya, menjawab iya, pertanyaan dari Kak Vini? sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Terus Oh, lanjut untuk ke pertanyaan berikut. pertanyaannya Kak Mongga. Oke. Apa saja support system yang disediakan dari kampus untuk perempuan atau ibu-ibu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Support system, saya pikir semua kampus di luar itu mereka mengakomodir semua kebutuhan kita, entah kita ibu, apapun latar belakang kita, semua diupayakan kita punya disabilitas dan lain sebagainya, mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kalau misalnya ibu, kita punya anak atau punya bayi itu biasanya kalau kita apa ya tempat penitipan anak ya TPA atau child care, mereka prioritaskan mahasiswa yang mahasiswa PhD yang sedang mencari childcare karena childcare itu ada waiting list-nya kan banyak ya. Jadi misalnya saya punya anak saat itu baru 1 tahun. Eh, saat saya sampai ke sana saya cari tempat childcare untuk menitipkan dia. Saya harus menunggu lagi 1 semester untuk bisa menitipkan dia. Kalau sudah ada tempat yang kosong baru bisa saya titipkan seperti itu. Jadi kemudian ya untuk ibu menyusui saya pikir sudah banyak ya kalau misalnya kita punya bayi yang mau kita bawa ke sana untuk sangat ramah. Kampus-kampus itu sangat ramah anak. Jadi kalau misalnya anak-anak liburan sekolah itu yang jadi masalah buat saya misalnya karena kalau mereka sekolah kan bisa saya jam 9, jam 3 baru saya jemput kan tidak masalah. Tapi kalau mereka libur setiap semester itu masalahnya ya, mereka pasti saya bawa ke kampus, ke library untuk saya bisa melanjutkan penelitian. Dan mereka punya, kalau di library itu mereka punya section untuk anak-anak di mana anak-anak bisa bermain dan bisa membaca buku dan itu cukup membantu.
Seperti itu. Oke. Ya. Lanjut lagi dari Kak Melsi. Apakah kita harus memiliki jurnal dulu baru bisa daftar S3? Jika disarankan, jika diharuskan, ada sarankah Ibu untuk sarjana jurnal yang bisa ditulis bukan oleh seorang peneliti atau dosen? Atau bagaimana kita yang bukan peneliti atau dosen bisa terlibat dalam penulisan jurnal? Biasanya jurnal bisa disusun oleh banyak orang. Nah, seperti itu kerjasamanya seperti apa, Ibu? Dan bisa dicari di mana? Jadi ini Oke. kayaknya terkait dengan yang belum pengalaman, Oke. belum pernah publish. Saya pernah melamar LPDP juga, dan itu memang kalau saya tidak tahu sekarang ya, beasiswa S3 untuk LPDP, apakah saat itu kita juga diminta apakah sudah mendapatkan paling tidak conditional letter dari kampus atau potential supervisor yang setuju untuk menjadi pembimbing kita itu sudah ada. Tetapi yang untuk diharuskan memiliki jurnal, ini waktu saya melamar itu ada, karena saya seorang dosen, ada penelitian-penelitian saya yang diterbitkan di jurnal yang menjadi referensi saya seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah untuk requirement sekarang itu diharuskan sudah punya jurnal atau belum, saya juga kurang tahu. Nah, kemudian harus di Kamelsi, apakah waktu S2 itu kami pernah menulis apa seperti minor project, research project atau apa yang mungkin bisa juga dijadikan referensi kita? Ada tidak? Begitu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Seperti itu Kamelsi. Bagaimana? Iya. Nah, kalau bukan dosen, saya pikir kolaborasi ini juga bisa ya. Kita bisa berkolaborasi dengan peneliti untuk bisa terlibat dalam penulisan jurnal. Saya pikir itu bahkan sekarang kan menulis jurnal itu tidak mungkin satu orang, Kamil sih. Kita diharapkan itu terdiri dari beberapa orang dengan ilmu yang berbeda, yang harus multi disiplin. Jadi sangat mungkin sekali kita bisa berkolaborasi dengan peneliti untuk menulis sebuah jurnal. Jadi seperti itu Kamil sih. Ini mungkin satu lagi Bu Bonik dari Kamelsi. Itu bisa dicari di mana? Nah, ini yang pentingnya networking itu Kak Ria. Iya. Networking itu sangat penting. Jadi kita upayakan kita bisa mencari networking kita orang-orang yang bidangnya sama dengan kita. Seperti itu, Kak. Iya. Kemudian dari Kak Erwin Gael. Selamat malam Ibu, bagaimana sistem kuliah PhD di Australia? Oke. Sistem kuliah di Australia secara umum itu ada dua ya. Ada dua yang satu itu apa ya, ada doktorat itu yang lebih banyak buat praktisi ya. Ada dua nama ya. Apa namanya istilahnya? Ada yang PhD dan filosofikal dengan apa gitu, doktorat apa gitu. doktorat itu yang untuk lebih banyak untuk praktisi. Kalau PhD itu kan kita harus menulis tesis, jumlah kata-katanya itu maksimum 100.000 kata, itu untuk PhD. Kalau yang doktorat, itu kan mereka ada coursework. Jadi mereka tahun pertama, tahun kedua itu juga ada coursework. Itu yang bagian dari penelitian mereka submit
tulis literatur review atau apa sebagainya, sekian kata. Dan di saat akhir dari studi mereka, mereka bisa menulis tesis yang maksimum itu 80.000 kata. Dan itu juga bisa mereka kompilasi dari tulisan-tulisan mereka, coursework yang mereka jalani selama tahun pertama dan tahun kedua. Seperti itu, Kak Erwin. Kemudian ada juga yang menjalani coursework dulu, 1 tahun pertama itu coursework, masuk tahun kedua baru masuk pada research. Ada juga yang langsung memulai tahun pertama itu dengan independent research. Tidak ada kuliah tentang metodologi penelitian, mereka langsung research. Tergantung dari pengalaman kita sebagai researcher. Nah, kalau pengalaman saya, karena S2 saya itu fully coursework ya, tidak ada, saya tidak menulis, ada sih small project penelitian, tapi bukan minor thesis. Sehingga saat PhD itu saya harus ambil 1 tahun coursework. Tapi saat yang sama juga saya menulis. Jadi coursework bersamaan dengan penulisan proposal. Ya, jadi itu pekerjaannya lebih banyak karena kuliah, kemudian saat yang sama juga menulis proposal, dan tahun pertama juga harus konfirmasi. Jadi lebih banyak yang harus saya lakukan karena harus kuliah sekian SKS, kemudian baru konfirmasi dan bisa masuk pada independent research. Jadi tergantung dengan pengalaman kita sebagai seorang peneliti, Kak Erwin. Jadi semuanya possible. Artinya jalur mana yang kita ambil, semuanya itu akan mengarahkan kita pada independent research dan menjadi seorang doktor. Seperti itu, Kak Erwin. Oke, baik. Sekarang kita ke Kak Delis. Kak Delis Abineno. Terima kasih sudah berbagi dan menurut saya sangat menarik. Yang ingin ditanyakan, kalau S2-nya tadi seperti yang Ibu Moni katakan, coursework dan pengalaman riset tidak banyak, kira-kira kalau lanjut S3 itu strugglingnya itu seperti apa? Karena ini agak sedikit traumatis nih, agak trauma lihat teman yang dulu S3 dan tidak selesai tepat waktu. Kemudian saya langsung sambung, Kak Delis, ada ini, kalau untuk yang PNS kantoran lebih baik mengambil doktorat atau tadi philosophical doktor. Oke. Kembali lagi pada tujuan kita masing-masing. Saya punya beberapa teman yang tahun pertama, kedua itu karena mereka di public policy, mereka di bagian kebijakan politik, PNS daerah. Jadi mereka awalnya itu diterima di program doktorat. Tetapi tahun yang ketiga mereka memutuskan untuk ke PhD. Nah, saat mereka upgrade itu mereka harus melewati tahap konfirmasi lagi. Mereka harus mempresentasikan proposal mereka lagi untuk bisa upgrade ke program PhD. Jadi itu ada beberapa teman yang melakukan itu. Dan sebenarnya menurut saya tergantung dari preferensi kita masing-masing ya. Kalau memang PhD itu memang lebih cocok kepada seorang peneliti, seorang akademik, akademisi, karena itu berhubungan langsung dengan menemukan gap di dalam penelitian dalam bidang kita, kemudian menambahkan teori baru ke dalam bidang kita. Sedangkan doktorat yang satu itu lebih banyak ke praktisi ya, ke praktek kita yang realnya di masyarakat seperti apa. Jadi tergantung apakah kita cenderung merasa bahwa oke, itu cukup, doktorat itu cukup karena kita tidak banyak berkecimpung di dunia penelitian, ya terserah. Atau kalau kita ingin menjadi peneliti, seorang peneliti, seorang akademisi, atau mau upgrade karir kita, misalnya menjadi seorang dosen atau peneliti di Departemen Penelitian, di BRIN, dan lain sebagainya, yaitu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita. Jadi tergantung dari karir mana yang mau kita, karir mana yang ingin kita capai, seperti itu. Ada lagi?
Ada Kak Bobi Tangkondal ini ada satu. Selamat malam Ibu Boni. Berapa minimal jumlah riset question yang tak ajukan dalam riset proposal kita di awal? Karena yang saya dengar riset proposal kita masih bisa berubah ketika berproses. Ya. Baik, jadi berapa riset question di dalam proposal kita? Kalau diminta riset, kalau saya ingat kembali ya pengalaman saya riset proposal saya, waktu itu saya punya tiga riset questions, dan satu riset question yang besar ya. Jadi satu riset question yang besar menjawab beberapa katakan saja satu riset question utama dan 3 sub questions. Jadi seperti itu yang saya buat saat itu. Ada juga yang buatnya 5 dan saya pikir itu tidak berapa pertanyaan itu tidak masalah, tapi kalau sudah di atas sudah 10, 6, 10 kita sepertinya terlalu ambisius ya, kita mau kayaknya itu bisa, kalau 6 itu bisa 2 PhD ya. Kita bisa dapat 2 PhD. Jadi saya pikir 3, ya, kurang lebih 3. Dan ini juga bukan final ya. Kalau untuk riset proposal itu bukan final, karena setelah kita diterima di program PhD pasti akan banyak revisi. Banyak revisi dari riset question kita akan diperkecil lagi, akan di narrow down, karena kita harus realistik. Di dalam 4 tahun kita tidak mungkin menjawab semua riset question yang sudah kita ingin jawab. Jadi saya mengingat bahwa pengalaman saya saat saya kasih riset proposal, pembimbing saya dia sedikit jokes, dia bilang, Boni kayaknya riset question kamu ini bisa untuk 2 PhD. Jadi saya pikir kita juga harus realistis bahwa dalam PhD itu kita harus bisa narrow down, menyempitkan pertanyaan kita sehingga itu pekerjaan kita selama 4 tahun itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau banyak sekali pertanyaan, itu bisa membutuhkan waktu lebih lama. Jadi yang paling tahu adalah supervisor kita, dia akan mengarahkan kita apakah riset question kita cukup untuk menulis sebuah tesis, apakah riset question kita banyak, dia akan memberikan kita masukan. Seperti itu, Kak. Terima kasih Bu Boni. Ini dari Kaleni. Untuk gap ini, Bu, apakah ada tips untuk dapat gap ini? Kadang mikir gap ini kan hal baru. Kadang mikir ini pasti hal yang berat dan harus yang luar biasa. Oke, good. Pertanyaan yang bagus kali ini. Jadi gap in the knowledge, ada 2, ada gap in the knowledge dan ada gap di dalam prakteknya. Jadi gap ini bisa apa saja. Misalnya penelitian saya contoh penelitian saya. Apakah penelitian saya ini salah satu gapnya, apakah sudah dilakukan di Indonesia atau belum? Penelitian ini sudah dilakukan misalnya di luar Indonesia, negara-negara lain. Gap yang saya temukan pertama adalah gap tempat. Oke, penelitian ini sudah dilakukan di Australia, tetapi di luar Australia, di Indonesia, penelitian ini belum dilakukan. Jadi itu satu gap ya, gapnya tempat. Yang kedua, gap yang kedua dari partisipannya. Apakah penelitian saya itu lebih banyak kepada anak-anak atau orang dewasa? Kalau misalnya lebih banyak penelitian itu dilakukan partisipannya orang dewasa, maka gapnya bagaimana kalau dilakukan untuk anak-anak? Itu sudah ada gap yang kedua. Yang ketiga lagi, misalnya dalam bidang pendidikan, kira-kira penelitian ini partisipannya itu apa dari sekolah negeri, tempat sekolah negeri atau sekolah swasta? Maka setelah kita cari-cari di literatur review, kok lebih banyak penelitian itu dilakukan di sekolah negeri? Nah, kenapa di sekolah, yang dari pertanyaan, kenapa kok dilakukan di sekolah negeri?
bagaimana jadinya hasilnya kalau dilakukan penelitian di sekolah swasta? Itu kan gap yang bisa kita argue, yang bisa kita justifikasi kepada pembimbing kita bahwa oke, penelitian ini sudah ada sebelumnya, tetapi ini belum dilakukan di tempat A. Yang kedua, penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya, tetapi partisipannya berbeda. Bagaimana kalau partisipan ini? Gap yang ketiga, di sekolah-sekolah negeri sudah dilakukan, tapi kok tidak ada di sekolah swasta? Itu contoh gap di dalam ilmu pengetahuan yang bisa menjadi justifikasi kita. Jadi intinya kita bisa menjustifikasi kenapa penelitian ini diperlukan berdasarkan literatur yang kita baca. Dan kalau saya tambahkan juga karena saya penelitiannya kualitatif, saya orang kualitatif, saya lebih melihat pada pengalaman hidup ya orang-orang di sekitar saya. Jadi pengalaman saya juga dijadikan sebagai gap, sebagai justifikasi kenapa saya melakukan penelitian tersebut. Jadi seperti itu Kak. Kali ini. Jadi gap-nya itu tidak harus yang sesuatu yang wow. Karena PhD ini perlu diingat, this is not a Nobel Prize. Kita tidak harus mendapatkan Nobel karena tulisan kita. Ini PhD itu hanya apa ya? Bagaimana kita, walaupun kita cuma menyumbangkan sedikit saja ke bidang ilmu kita, itu sudah dinamakan novelty, sudah dinamakan kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan sehingga kita layak untuk diberikan gelar PhD lewat penelitian-penelitian kita, lewat data yang kita kumpulkan, lewat data yang kita analisa. Jadi gap itu tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang berat. Kita ingin mengeradikasi penyakit malaria atau memberantas kemiskinan di NTT, sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti itu. Dia sesuatu yang sederhana yang bisa masuk akal dan bisa dipahami oleh orang lain. Sehingga penelitian kita penting untuk dilakukan dan menambahkan sesuatu yang baru di dalam bidang kita. Seperti itu, Kak. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih, Bu Boni. Sepertinya pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Mungkin ada yang mau langsung bertanya ke Ibu Boni. Iya, kalau belum ada mungkin saya bertanya ke Ibu Boni. Ya Kak, silakan Karya. Iya, jadi ini mungkin lebih ke tadi ya, women's perspective. Kebetulan waktu kemarin saya S2 di Adelaide itu memang banyak sekali ibu-ibu yang mereka lagi PhD, kemudian mereka melahirkan di sana, kemudian mereka bawa mereka kalau melahirkan pasti ada baby yang mereka harus mereka harus urus seperti itu, dan juga ada yang anaknya sudah besar tapi ya tetap anaknya itu harus dititipkan ke suaminya. Jadi seperti yang Ibu Boni sampaikan tadi, memang support system. Kalau kita bawa suami, memang suami itu harus menjadi support system yang sangat mendukung. Nah, kalau di kayak di lingkungan kampus itu kalau misalnya kita ada misalnya tadi ya, kalau ada bayi kemudian mereka menunda penulisan, ada hal-hal yang mereka harus tunda, mereka tidak masuk mengikuti jadwal seperti yang tadi Bu Bonik sampaikan. Apakah itu memang kalau di Australia itu apakah memang semuanya itu mereka tadi ya seperti Bu Bonik sampaikan itu memang dosennya itu kebetulan perempuan, jadi bisa memahami. Nah, kalau misalnya supervisor kita itu misalnya tidak perempuan, misalnya supervisornya bapak-bapak. Nah, ini kan kalau misalnya kita ibu-ibu yang bawa anak, apakah ada pertimbangan khusus bahwa kita mending kita cari supervisor yang perempuan sehingga mungkin bisa lebih memahami kita sebagai perempuan? Apakah ada saran dari Ibu Bonik atau ada pengalaman lain yang bisa di-share?
Baik, Karya, itu pertanyaan yang sangat bagus, Karya. Saya pikir supervisor ini memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan kita saat misalkan PhD. Jadi anggaplah dia itu apa ya, Dewa. pasangan kita selama 4 tahun ya. Jadi saya gambarkan hubungan mahasiswa PhD dengan supervisor itu seperti love and hate relationship ya. Jadi kadang juga kita benci, kadang juga kita saat kita dapat feedback yang bagus, aduh kita sayang sekali dengan dia, tapi saat komentarnya yang kata-katanya ini kita benci setengah mati dan kita bisa swear seperti ini. Jadi makanya itu yang tadi saya bilang dibutuhkan kematangan emosi untuk hal-hal seperti itu. Dan itu tidak mudah. Kalau kita tidak punya kematangan emosi dan kita menganggap bahwa oke, kita cukup jenius di bidang kita cukup tahu. Misalnya saya ya, saya penelitiannya di Kupang di NTT. Kemudian pembimbing saya bilang, seperti ini kan saya bilang, loh kamu sudah pernah ke NTT, kamu tahu keadaan di sana seperti apa, kamu ke sekolah, kamu lihat, misalnya kamu NTT, apalagi ngomong NTT yang di TTS atau di Kabupaten Kupang dengan fasilitas yang sekolah, fasilitas terbatas, kemudian dia masih argu dengan saya, memang ada seperti itu kan? Ya, kita juga bisa emosi juga karena itu yang realnya yang kita lihat. Kita yang mengumpulkan data dan dia tidak tahu apa-apa, dia hanya melihat data yang ada. Dan oleh karena itu yang tadi Kak Ria tanyakan, apakah harus pembimbing yang laki-laki supaya dia memahami kita sebagai ibu-ibu? Apa ya? Saya melihat kembali pengalaman teman-teman saya yang mereka juga mengalami hal yang sama dengan pembimbing mereka yang laki-laki yang cukup strict dan mereka cukup apa ya, tidak fleksibel. Kalau misalnya anak kita sakit, mereka tidak pernah merasakan itu, mereka sekarang tidak mau tahu juga, oke, deadline-nya seperti itu apa, atau misalnya kita ada alasan sakit, mereka bisa bilang, kamu kesini untuk keluarga kamu atau apa, maksudnya bisa kamu harus put aside keluarga kamu untuk menyelesaikan ini, dan menurut saya itu juga tidak, kan itu juga cukup mengganggu kita, sehingga dalam perjalanan banyak yang akhirnya ganti supervisor. Jadi saya di sini tidak ada jawaban yang apa, black or white, apakah harus perempuan harus laki-laki. Tapi kalau misalnya kita lihat pembimbing kita yang laki-laki pun, dan kadang-kadang kita tidak tahu orang ini seperti apa, saat kita ke sana baru kita tahu karakternya seperti apa. Kalau selama kita korespondensi lewat email dan lain sebagainya, kita tidak tahu seperti apa mereka. Tapi pada saat kita ke sana, baru kita tahu orangnya seperti ini, tuntutannya seperti ini, dan kita tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Itu ada saatnya di mana kalau misalnya saya tidak bisa keep up dengan tuntutan pembimbing saya tidak akan bertahan dengan dia selama 4 tahun. Kalau tahun pertama saya rasa bahwa saya cukup tertekan, maka saya akan meminta ke fakultas untuk carikan pengganti pembimbing saya sebelum masuk tahun kedua. Karena kalau misalnya kita ganti pembimbing karena masalah-masalah ini pada saat tahun kedua dan ketiga, it's too late. Itu terlambat dan itu berakibat kita tidak selesai. Jadi kita harus identify masalah-masalah ini di awal kita memulai program PhD kita. Kalau kita tidak bisa keep up dengan cara kerja pembimbing kita, dan itu mengorbankan diri kita, mengorbankan keluarga kita, saya pikir itu sudah warning di mana kita harus cari solusinya. Seperti itu, Karya. Ya. Ya. Baik, Ibu Boni. Tadi sudah ini ya, maksudnya memang tidak pasti ya mau laki-laki atau perempuan. Ya. Apa namanya, atau mungkin karena kita orang Asia, mungkin kita juga bisa cari yang Asia yang bisa mengerti kondisi perempuan dari Asia seperti apa. Kalau yang ada beberapa teman juga yang pembimbingnya orang Indonesia. Dan ini juga challenge-nya berbeda. Jadi saya pikir semua mahasiswa PhD itu punya challenge, punya battle masing-masing yang harus dia selesaikan.
ada juga yang komplain karena punya pembimbing yang dari Indonesia yang cenderungnya menganggap mereka anak kecil sehingga harus diikuti. Oh, hari ini saya tidak lihat kamu di kampus, kamu di mana? Jadi sepertinya dia mengecek orang ini ada di mana. Kalau misalnya dia tahu bahwa kita lebih banyak kerja daripada menulis, oh si A itu kok dia lebih banyak kerja full time di mana tapi tidak pernah muncul di kampus atau ada seperti itu karya. Jadi saya pikir ya kembali ke diri ya, kalau kita nyamannya seperti apa, kalau kita bisa kita in the room please, go in the room. Yes, kata tolong. Kalau kita bisa kita fine saja dengan itu ya, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau misalnya saya merasa itu terlalu mengganggu saya akan ambil sikap untuk mencari pengganti. Karena itu hak kita sebagai seorang student. Seperti itu karya. Selanjutnya nih, baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kak Erwin Gael, tantangan terbesar dalam studi PhD menurut Ibu Bonik apa? Mungkin tadi sudah sempat disampaikan atau mungkin ada hal yang lain mau disampaikan oleh Ibu Bonik, tantangan selama PhD. Tantangan selama PhD itu adalah bagaimana kita mengalahkan procrastination itu ya. Jadi penundaan, kita suka menunda kan. Kita kan pekerjaannya independen ya. Kadang kita rajin menulis, kadang kita malas. Kalau tidak ada deadline berarti kita santai saja kan. Nah, yang paling berat adalah saat kita sudah tidak menulis lagi dan harus memulai. Kita harus komitmen atau motivasi diri itu sangat sangat penting. Kadang kita berpikir, oh misalnya 4 tahun ya, tahun pertama ya setelah konfirmasi, oke sudah aman, sudah PhD kandidat, tinggal ambil data, analisa data dan lain sebagainya. Masuk tahun kedua kita ambil data, setelah sudah dapat data, kita sudah merasa aman ya. Sekarang kan ambil data, jadi tinggal menganalisa, kita bisa santai kan, tidak perlu harus saat analisa data kan tidak perlu tidak perlu membaca banyak literatur. Yang perlu itu saat kita menulis chapter discussion-nya di mana kita harus banyak membaca literatur. Jadi saya pikir time management itu juga challenging karena setelah masuk tahun kedua kita berpikir oh masih punya banyak waktu, masih ada 2 tahun lagi. Kemudian kita santai, kita tidak memenuhi deadline kita. Jadi itu cukup mengganggu juga kayak Erwin. Itu challenge yang hampir sebagian besar dihadapi oleh mahasiswa PhD. Tantangan yang lain adalah dari pembimbing ya. Kita harus bisa ada pembimbing yang juga dia ingin pendapatnya dipakai. Dia tidak melihat data kita, dia tidak. Kadang dia lebih cenderung pada oke, harus pakai yang ini. Kamu tidak harus pakai pendapat kamu dan lain sebagainya. Itu juga bisa challenge bagaimana kita bisa menemukan cara untuk bisa menyatukan dua pendapat yang berbeda itu. Dan ya, artinya kalau misalnya kita dapat masukan seperti itu cukup mengganggu ya. Apalagi saat kita sudah mulai menulis dan sudah sekian draft, kemudian masih pembimbing kita masih menganggap itu bukan draft yang cukup baik ya untuk dia baca. Bagi saya itu juga satu tantangan di mana kita bisa down juga. Sekian draft kemudian dianggap tulisan apa? What does it mean? I don't understand what you're saying. Kemudian itu saja yang dia katakan. Dia tidak tahu bahwa kita sudah menghabiskan sekian malam tidak tidur untuk menulis itu. Dan kalau kita tidak bisa menerima itu dengan dengan baik, masukan-masukan mereka yang kadang sangat pedas, masukan walaupun tulisannya dalam kata-katanya itu dibungkus dengan baik, tapi pesan yang kita terima itu sangat menyakitkan. Dan itu juga satu challenge, bagaimana kita memanage emosi kita saat menerima komentar atau umpan balik dari pembimbing yang tidak sesuai dengan
ekspektasi kita dan kita merasa bahwa kita sudah bekerja keras tapi kerja keras kita masih dianggap tidak cukup. Itu bisa juga membuat kita down. Seperti itu challenge-nya yang saya hadapi dalam studi saya. Satu lagi bisa, Ibu? Ya, silakan Kak Irwin. Ya, ya, selamat malam Ibu. Waktu S3 dulu itu kampusnya sama dengan S2 atau berbeda? Menurut Ibu, apakah kita ngambil S3 ini sama dengan yang S2 ataukah berbeda kalau misalnya negaranya sama? Terima kasih. Saya kebetulan ya, saya sebenarnya pengennya juga ke tempat lain ya. Bisa ke negara lain atau ke universitas yang berbeda ya saat itu. Tetapi karena hal pertama adalah karena saya merasa pembimbing supervisor saya yang sekarang di kampus saya itu rekomendasi yang dia berikan sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa, itu yang membuat saya merasa sebenarnya itu hanya perasaan saja ya, saya merasa berhutang untuk kembali ke sana karena dia sudah menolong menuliskan rekomendasi untuk saya melamar beasiswa saat itu. Tetapi dalam perjalanan saya bersyukur, ya Kak, tapi dalam perjalanan saya bersyukur saya kembali ke kampus yang sama, juga pembimbing yang saat itu menjadi dosen S2 saya yang kami kenal cukup baik, sehingga banyak hal yang artinya bisa membantu saya untuk adaptasinya lebih mudah selama studi saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi saya berpikir tidak selamanya kita harus kembali ke kampus yang sama atau pembimbing yang kita kenal baik saat S2. Saya pikir itu bukan, it's not the point ya. Ya tergantung jalan kita seperti apa Kak Irwin. Dan pada intinya bahwa pembimbing-pembimbing di sana yang sudah bersedia untuk membimbing kita, saya pikir mereka punya komitmen untuk kita bisa menyelesaikan PhD kita dengan baik dan membantu kita untuk meraih cita-cita kita, dan juga keberhasilan kita juga menentukan prestasi akademik mereka sebagai seorang pembimbing. Jadi saya pikir kita tidak perlu takut misalnya kita harus memilih universitas yang berbeda karena saat S2 jurusan kita, topik kita tidak ada ditawarkan di universitas yang sama. Kita harus cari pembimbing di universitas yang lain atau negara lain. Saya pikir itu tidak perlu ditakutkan karena mereka semua cukup cukup profesional, cukup objektif untuk menolong kita mencapai tujuan kita dan juga ya seperti itu Kak Irwin. Baik Kak Ria, terima kasih. Terima kasih Ya. Ibu. Sama-sama Kak Irwin. Iya, baik. Kemudian ini masih ada beberapa dari Hadila. Apakah boleh di-share bagaimana mulai kontak dengan akademisi sebelumnya waktu S2 untuk mendapatkan surat referensi? Ya, baik. Jadi saya kontak dengan pembimbing saya itu saya kan melamar beasiswa, saya kan melamar AS itu sudah 3 kali dan kali ketiga baru saya dapat. Kali pertama dan kedua itu karena tidak serius, tidak ada surat rekomendasi. Saya melamar saat itu tanpa surat rekomendasi. AS yang pertama tanpa surat rekomendasi, yang kedua juga tanpa surat rekomendasi, dan yang ketiga saya bersurat kepada mereka untuk bisa memberikan saya rekomendasi sehingga bisa saya jadikan untuk dokumen atau referensi untuk saya melamar S3. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan dosen-dosen kita selama S2, saya pikir mereka akan dengan senang hati memberikan kita rekomendasi untuk kita melanjutkan PhD. Ya, baik Ibu Koni. Selanjutnya ini ada dari Kak Theo.
Malam Bu Boni, saya sangat tertarik dengan konsep research gap yang baru kan dijelaskan. Kebetulan background saya juga ada kaitannya dengan TESOL. Bolehkah Ibu Boni membocorkan sedikit topik penelitiannya? Mungkin ada novelty-nya, bisa mendorong kami yang lain. Ini kayaknya relate dengan pertanyaannya Kak Bobi. Kak Bobi bertanya topik penelitiannya Ibu Boni kemarin waktu ambil S3 apa? Oh, oke. Jadi Baik. bisa saya lihat. Oke. Dari KTO, penelitian saya untuk mencari gapnya, karena saya tertarik pada pendidikan di daerah terpencil ya, bagaimana proses pendidikan bahasa Inggris di daerah terpencil dan juga bagaimana implementasi kurikulum yang kurikulum merdeka, kurikulum independen, dan bagaimana dengan keterbatasan guru di daerah-daerah terpencil dengan tidak memiliki library apa segala macam, itu yang mendasari ketertarikan saya untuk menjadikan topik itu sebagai topik penelitian, karena gap yang saya temukan di literatur adalah penelitian dalam bidang pendidikan di Indonesia itu lebih banyak dilakukan di daerah kawasan Indonesia Barat, di mana mereka punya privilege untuk dengan gedung-gedung dengan kompetensi guru yang cukup bagus dengan pendidikan dan kemudian dengan kesejahteraan mereka, sedangkan guru-guru di daerah-daerah terpencil itu mereka punya banyak sekali challenges dan itu belum banyak dilihat oleh literatur. Dan sehingga saya tertarik kenapa kita tidak melihat hal ini, kita mau mendengarkan pendapat dari mereka, guru-guru ini, kita mendengarkan suara dari mereka, apa yang ingin mereka suarakan, apa yang ingin mereka sampaikan ke pemerintah, sehingga mereka juga bisa diperhatikan. Dan ya seperti itu yang saya lakukan. Ya. Iya, jadi oke, sudah ya Pak Theo ya. Jadi sekarang ke pertanyaan berikutnya dari Kak Leni kayaknya ini ya. Bisa share tentang pengalaman melamar PhD AS Bu Boni. Bagaimana proses mulai PhD kemarin, karena waktu itu yang S2 kan coursework, tentunya effortnya lebih dibanding S2 by research. Bisa share perjuangannya. Ya, baik, terima kasih Kak Ria. Oke, jadi memang karena saya dari coursework, memang effortnya harus lebih. Karena saya tidak punya track record ada penelitian di minor thesis selama S2, sehingga saya harus menyiapkan dokumen yang mendukung saya menjustifikasi bahwa saya juga punya kemampuan untuk melakukan penelitian, menjadi seorang peneliti yang independen. Nah, effort saya adalah selama saya di Indonesia, setelah selesai studi S2, saya mempublikasi beberapa paper, sehingga ada track record-nya. Walaupun saya tidak punya minor thesis, saya tidak memiliki minor thesis, tapi saya punya publikasi selama saya berada di Indonesia setelah selesai S2. Itu effort yang saya buat. Walaupun saat itu di aplikasi AS, kalau tidak salah satu syaratnya itu dia S2 paling tidak minor thesis ya untuk program PhD, kalau tidak salah saat itu yang saya lihat. Dan kalau saya mau mengikuti itu, otomatis saya pasti tidak masuk kategori karena saya sudah hilang satu chance untuk bisa melamar beasiswa AS saat itu. Nah, jadi saya perbanyak di penelitian saya, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya ada beberapa project selama studi itu kan saya ada project yang misalnya penelitian yang 8.000 kata. Nah, itu saya minta pengampu mata kuliah itu dosen saya untuk memberikan rekomendasi. Jadi saat itu kan saya nilainya cukup bagus dalam proyek itu, jadi saya meminta kalau boleh tulis rekomendasi untuk saya bahwa saya pernah mengerjakan proyek ini dengan nilai yang bagus,
dan merekomendasikan bahwa saya bisa, walaupun saya tidak itu, tapi ya paling tidak saya punya kemampuan sedikit lah. Jadi saat itu pembimbing saya, tidak dosen saya itu dia menuliskan bahwa saya pernah, walaupun dia tulis bahwa dalam program S2 saya, walaupun tidak ada minor thesis yang saya ambil, tetapi saya menulis satu proyek penelitian yang jumlah katanya sekian, dan cukup meyakinkan dia sehingga dia bisa memberikan saya nilai yang bagus dan saya punya potensi untuk bisa melanjutkan studi S3. Jadi itu saya pikir itu yang bisa menjadi saat tiket untuk saya bisa eligible untuk melamar S3 saat itu. Jadi dari penelitian saya, publikasi saya, dan juga rekomendasi dari mantan dosen S2 saya pada saat itu. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Jelas ya. Kemudian dari Kak Herlina, Kak, kalau ganti supervisor apakah tidak ada masalah? Soalnya saya dengar pembimbing itu biasanya punya circle yang sama. Jadi bisa ada kemungkinan nama kita jelek dan akhirnya pembimbing potensial menolak untuk membimbing kita. Satu lagi, kemarin topik penelitian tadi sudah dibahas ya tadi. Sudah, mungkin itu saja. Kalau misalnya kita ganti supervisor, apakah tidak ada problem? This is tricky ya, Kak. Saya pikir konsekuensinya pasti ada lah kalau kita ganti supervisor ya. Memang circle-nya sama ya. Dan itu terjadi saya tidak pernah mengalami itu, tapi terjadi di teman-teman saya. Ya saya mencoba untuk tidak tidak prejudis ya. Kalau pembimbing kita adalah mereka yang baru belum banyak berkutat dalam dunia akademik, yang yang baru menerima mahasiswa, yang baru punya 2 atau 3 angkatan mahasiswa bimbingan S3, ini cukup mengecewakan buat mereka karena ini juga berpengaruh pada prestasi akademik, performa akademik mereka di universitas, sehingga mereka juga tidak happy ya kalau kita minta ganti supervisor, karena minta ganti supervisor itu juga lewat komite di mana kita juga dikonsolidasi apakah ini masalahnya dari kita sebagai mahasiswa, atau masalahnya itu dari pembimbing. Jadi kita memang butuh keberanian untuk mengajukan sedikit menyentil bahwa pembimbing kita seperti ini ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Dan tidak semua menerimanya dengan baik. Pembimbing kita yang sebelumnya menerimanya dengan baik, dan dalam perjalanan juga saya pikir pembimbing yang baru pun kalau dia bersedia menerima kita, dia tidak akan melihat sejarah histori kita dengan pembimbing sebelumnya, karena dia tahu bahwa itu masalahnya bukan karena kita, masalahnya itu dengan supervisor yang lama. Jadi ya kalau masih dalam satu fakultas, kalau kita masih dalam satu office yang sama, dan memang kalau kita ketemu dan dia buang muka, ya itu hal biasa, konsekuensi ya. Orang tidak senang kalau misalnya diganti, dan saya pikir itu hal yang biasa. Kita don't take it too personal ya. Don't take it personally lah, bahwa itu bagian dari perjuangan kita dalam studi kita. Ya. Baik, ini ada satu lagi. Sepertinya tadi sudah dijawab Ibu Bonik ya, dari Kak Herlinda bertanyanya, saat menghubungi dosen untuk minta rekomendasi, apa perlu menyertakan satu artikel tulisan kita sebagai referensi atau tidak? Oke. Saat menghubungi dosen, apa perlu menyertakan satu artikel tulisan kita sebagai referensi atau tidak harus? Oke. Yang pertama, saat kita S2 itu tenggang waktunya dengan kita melamar itu berapa tahun? Misalnya kalau saya saat itu sudah berapa tahun ya, 5 tahun tenggang waktu menyelesaikan S2 dan melamar S3, ya saya bersyukur bahwa dosen saya masih mengingat siapa saya. Jadi saat itu saya tidak perlu melampirkan artikel tulisan saya
saat itu. Karena saya hanya meminta apakah dia masih ingat saya dan bersedia menuliskan referensi untuk saya melamar S3, dan saya hanya menyampaikan bahwa topik saya ini sesuai dengan proyek yang saya kerjakan saat itu di S2 saya, ya seperti itu. Saya pikir ini juga hal yang baik ya, untuk menyertakan satu artikel tulisan kita sebagai referensi. Saya pikir lebih baik kita go beyond apa ya ekspektasi kita. Jadi kita jangan kosong saja. Kalau saat itu kan saya hanya kosong saja ya. Tapi sekarang saya pikir ini juga hal yang baik ya, kita perlu lampirkan juga. Ya kalau kita punya tulisan ya, kita perlu lampirkan itu sebagai referensi. Saya pikir itu hal yang cukup baik kalau kita punya. Ya. Tapi kalau kita tidak punya ya, I think it doesn't kill you kalau kita mencoba ya. Tidak ada salahnya kita mencoba ya. Just try ya. Daripada tidak sama sekali kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita punya satu artikel, I think that's a good idea untuk melampirkan itu sebagai bukti potensi kita untuk menjadi seorang mahasiswa PhD. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat, tapi saya mau tanya, saya mau tanya ke Ibu Boni, apa namanya, kalau yang waktu S3 kemarin itu kan topiknya terkait dengan anggap saja education di remote area kayak begitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita S2-nya itu, kalau Ibu Boni kemarin Master by TESOL. Master of TESOL ya. Nah, S3-nya itu lebih ke pendidikan, artinya kan maksudnya lebih spesifik seperti itu ya Bu Monika. Jadi misalnya kalau ini saya relate dengan saya, misalnya kemarin kan saya ambil ekonomi kesehatan dan kebijakan. Kemudian kalau misalnya mau ambil S3, mungkin tidak ekonomi kesehatan lebih ini, tetapi lebih kepada apa ya, maksudnya lebih kepada kebijakan seperti itu. Kira-kira kalau menurut Ibu Boni bisa seperti itu, ataukah memang harus ambil yang memang relate sama S2 kita kayak gitu, jadi lebih lanjut lagi kayak begitu, lebih spesifik dari yang kemarin S2. Baik, Karya. Saya pikir tidak harus ya spesifik dengan jurusan kita saat S2, tidak harus. Kalau saya lebih ke walaupun ada relate dengan pengajaran bahasa Inggris, tapi saya juga ada unsur edukasi untuk pendidikan pada umumnya di daerah terpencil. Jadi sebenarnya penelitian itu kan tidak harus spesifik pada satu bidang, kan kita bisa multidisiplin ya, tadi yang Karya bilang bahwa bisa kebijakan kesehatan dan juga dengan spesifik yang selama ini Karya lakukan, tidak ada masalah selama kita bisa menjustifikasi. Intinya bahwa yang paling inti dari semua apa yang mau kita lakukan bisa dijustifikasi, tidak bisa dia melakukan ini karena alasannya 1, 2, 3 jelas alasannya. Tapi kalau misalnya kita mau itu tapi kita tidak bisa justifikasi, so that's the problem. Itu gapnya di situ. Loh, kok dia mau ini ambil itu kok tidak bisa dijustifikasi, kenapa? Nah, justifikasi itu pun kita bisa menggunakan pengalaman pribadi. Kalau misalnya kita orang kualitatif ya, kalau saya orang kualitatif, saya bisa menjustifikasinya dengan menggunakan pengalaman pribadi saya. Kalau misalnya lebih banyak tentang kesehatan itu tentang kuantitatif ya, kita bisa justifikasi juga dengan data yang kita punya, data-data di lapangan yang kita punya. Jadi saya pikir apapun itu kita bisa kemas sedemikian rupa, apa yang kita mau lakukan, penelitian yang kita mau lakukan bisa kita kemas sedemikian rupa selama itu bisa kita justifikasi dengan baik, dengan masuk akal. Ya. Itu intinya semua adalah justifikasi. Ya. Seperti itu, Kak. Iya, karena kita kebetulan ada beberapa teman perempuan ini, jadi kita sering diskusi, aduh, ingin mau lanjut, tapi
aduh ini kayaknya topiknya apa ya? Kayak kita tuh punya beberapa topik yang diminati dan ingin dilakukan gitu kan, seperti itu. Nah, apa namanya, untuk menentukan kita mau topik ini seperti itu. Itu mungkin lebih ke tadi yang Ibu Boni sampaikan ya. Jadi lebih ke passion kita, mau tidak mampu tidak kita benar-benar tertarik tidak ya kita untuk topik A ini kita selesaikan dalam waktu, karena kan waktunya panjang, kita akan menulis hal yang sama selama 4 tahun. Jadi mungkin ketika memilih topik, untuk menentukan topik itu kita harus melihat kira-kira passion kita itu yang paling tinggi ada di mana, seperti itu ya, Ibu Bonika. Betul Karya. Jadi apa yang, karena kita istilahnya kita menikah dengan topik itu selama 4 tahun ya. Ya, Jadi betul. kalau kita divorce ya, berarti kita tidak selesai lagi. Betul. Kayaknya intinya di situ, kata kuncinya kalau menurut saya di situ ya, Ibu Bonik. Passion, punya passionnya seperti apa itu Karya. Ya. Iya. Dan kalau kita punya passion, saya ingin, misalnya karena saya melihat ketidakseimbangan antara pendidikan di non daerah tertinggal, saya melihat apa sih yang salah. Jadi saya ingin cari tahu kenapa seperti. Jadi itu yang membuat saya bersemangat untuk mencari tahu itu. Ya. Seperti berarti curiosity-nya itu ya yang membuat kita curiosity-nya itu yang memotivasi kita. Kenapa? Iya. Aduh, iya. Nah, kalau tidak punya rasa ingin tahu, ya pasti bosan dalam perjalanan. Setelah ambil data, ya kita akan bosan dan pasti kita stop menulis di situ. Ya. Betul. Baik, Motivasi itu tidak ada pencerahan. Iya. Apalagi kita perempuan bawa anak lagi, jadi memang harus betul-betul Karya berapa? Ini Karya berapa? Ya. Berapa orang? 4. Tapi yang 2 besar sih. Jadi mungkin kalau lanjut berencana bawa yang 2 orang. Iya. Jadi itu jadi ibu-ibu yang sangat luar biasa ya. Saya selalu mengapresiasi ibu-ibu yang PhD, yang selama PhD juga masih punya bayi dan berjuang. So, I mean, for me, I can do it. Misalnya selama PhD dan harus punya anak, saya bilang, oh, no way, it's not gonna happen. Tapi ibu-ibu yang sangat apa ya, bisa berhasil dua-duanya jalan. Teman-teman saya yang punya anak, beberapa anak, ya ada 2 lah, ada selama 4 tahun itu mereka bisa melahirkan 2 kali dan bisa selesai dan bisa memenuhi, bisa publikasi juga. Saya pikir itu luar biasa, amazing, sangat luar biasa. Kalau memang goal di awalnya memang mereka sudah punya, kan ada yang mau sekolah, kalian bawa kemarin sama Kak Fidel kan ada sempat sharing bawa 2 ijazah, punya anak dan juga. Jadi kalau waktu saya pertama kali ketemu pembimbing saya, namanya Eleni, saya mau menyampaikan ini kepada kamu, karena mereka kan sudah pengalaman membimbing banyak orang, apalagi ibu-ibu. Jadi mereka tahu bahwa kelemahannya ibu-ibu itu apa. Jadi pas saya mau bilang sesuatu, saya mau ketemu kamu, saya perlu menyampaikan sesuatu. Lantas dia sambung ke saya, are you pregnant? Are you gonna tell me that you're pregnant? Saya bilang, no. Ya iya, karena kebanyakan kalau mahasiswa saya yang ibu-ibu itu pasti masalahnya pregnant selama studi mereka. Jadi mereka, saya pikir mereka cukup memahami kondisi kita, apalagi ibu-ibu, dan bukan kita orang pertama yang mereka bimbing yang mengalami challenge yang sama. So kita trust mereka bahwa mereka mampu membimbing kita, dan pendekatan yang mereka pakai itu semua untuk kebaikan kita supaya kita selesai tepat waktu. Ya, seperti itu. Dan ya mereka pakai sistem apa ya? Pull, tarik ulur ya. Jadi layangan. Saat saya butuh waktu karena anak saya sakit atau saya sakit, mereka bisa sedikit, pembimbing saya bisa kasih, oke, kamu ambil 2 atau 3 hari. Tapi saya kadang pikir, baiklah dia kasih 2 atau 3 hari, saya sedikit bebas. Tapi setelah itu dia langsung bilang, kalau kamu tidak sembuh, atau saya sakit, misalnya batuk-batuk tidak sembuh, dan saya bilang saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya, masuk hari yang ketiga dia langsung, kamu belum sembuh juga, kalau belum sembuh, pergi ke dokter dan minta antibiotik, supaya lanjut kerja. Jadi seperti itu. Jadi mereka,
Ya, sistemnya sudah seperti itu untuk mendukung kita. Jadi untuk ibu-ibu tetap semangat ya, bisa kok, bisa dua-duanya jalan dengan baik. Dan kembali pada komitmen kita dan goal kita masing-masing untuk tidak membandingkan goal kita dengan goal orang lain. Itu yang paling penting. Supaya kita jangan stres dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau teman-teman yang single mungkin mereka punya banyak waktu mereka untuk bersosialisasi, bisa conference kemana-mana, bisa traveling, tapi kita kan tidak bisa. Kalau kita traveling pasti bawa seluruh keluarga kan, anak-anak yang masih kecil. Jadi saya berdamai dengan diri saya saat itu bahwa kesempatan itu tidak bisa saya dapat, saya tidak bisa conference ke negeri, ke tempat lain karena itu. Saya sebagai seorang ibu, sedangkan teman-teman saya yang lain bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi itu pelajaran yang saya dapat bahwa berdamai dengan diri saya dan tidak membandingkan goal saya dengan goal orang lain. Sepertinya itu adalah inti dari perempuan ibu-ibu ya terutama. Kita kalau misalnya kita mau melanjutkan PhD, memang hal yang paling penting itu tadi goal dan kita mau apa, kita mau yang seperti apa sehingga kita tidak kena mental isu di dalam perjalanan kita. Dan ya, ini ada satu lagi poin. Ya, Kak. Satu lagi dari Kak Feni, Kak Vini itu selama ibu PhD sempat melihat challenges yang dihadapi perempuan-perempuan risetnya di bidang STEM. Selama ibu melihat challenges yang dihadapi perempuan-perempuan yang risetnya di bidang STEM. Bidang STEM ya, matematik ya. Challenge-nya saya pikir yang saya lihat ya dari teman-teman saya yang bidang STEM yang mengalami kendala sehingga mereka tidak menyelesaikan tepat waktu adalah karena konflik dengan pembimbing. Jadi seperti itu, konflik dan pembimbing karena pembimbing maunya yang si mahasiswanya konflik itu lebih banyak konflik dan pembimbing ya. Kalau kita bermasalah tidak selesai itu lebih banyak konfliknya dengan diri kita tidak mau menerima masukan dari pembimbing atau apa ya kita ya itu lebih banyak dengan pembimbing challenge mereka. Iya. Dan kalau misalnya ya ini mungkin satu hal yang mau saya bagikan. Saya mencari pembimbing ya, pembimbing yang tidak terlalu sibuk. Kalau pembimbing yang saking sibuknya, misalnya kita kirim tulisan kita hari ini dan dia harus kembalikan dalam waktu 2 minggu, karena kesibukannya bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk dia mengembalikan tulisan kita. Dan itu otomatis membuat produktivitas kita menurun, karena kita harus menunggu komentar atau masukan dari dia baru kita melanjutkan menulis. Jadi ada pembimbing yang saking, apalagi pembimbing STEM ya, di Canberra Uni itu mereka yang STEM, mereka banyak terlibat proyek-proyek di sekolah-sekolah. Pembimbing-pembimbingnya mereka cukup aktif dalam bidang penelitian sehingga kesibukan mereka dalam bidang penelitian mereka mengakibatkan mahasiswa bimbingan mereka juga terbengkalai karena kesibukan mereka. Jadi seperti itu juga salah satu faktor yang menjadi challenge bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau itu, jadi pembimbingnya profesor dan proyeknya di mana-mana, dia dapat grant di mana-mana, dia tidak 100% bisa total karena penelitian bimbingan mahasiswa S3 ini di universitas itu lebih banyak apa ya? Itu bukan, kalau kita di sini mungkin seperti pengabdian ya, kalau di kampus itu tridharma, jadi pengabdian masyarakat. Jadi mereka tidak mendapat dari segi finansial juga mereka tidak banyak yang didapat, sehingga mereka juga lebih banyak sibuk dengan proyek mereka di luar. Karena itu dalam tanda kutip bring more money ya, mereka getting more money.
Jadi itu juga yang bisa menjadi penyebab mereka tidak begitu melibatkan banyak waktu untuk melakukan konsultasi. Seperti itu, Karya. Halo, Kak. Karya. Karya mungkin terputus mungkin. Ya, Ibu seperti Bon. terputus, Kak. Iya. Kalau begitu minta maaf ya Kak. Lanjut saja sampai Ibu Ria ini. Oke, silakan, Kak. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua? Kalau begitu tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Kak Leni, Kak Vini ke mana? Apakah tong sudahin di sini atau bagaimana? Kak Ria juga belum masuk lagi. Mungkin masalah koneksi. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Bonik, tips-tips untuk kita yang masih akan mencoba melamar dengan penuh ketakutan masih saat ini. Itu sih Bu, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih kali ini. Menurut saya yang pasti sudah punya keinginan untuk melanjutkan studi S3 bagi ibu-ibu dengan tanggung jawabnya yang luar biasa. Saya pikir itu hal yang sangat luar biasa karena kita punya keinginan untuk personal development dan juga untuk karir kita dan juga untuk memberikan pengalaman yang bisa diingat terus oleh anak-anak kita ya, karena mereka juga punya kesempatan untuk bisa studi di sana, menemani kita melihat bagaimana perjuangan kita, dan itu juga bisa menjadi pegangan hidup mereka di kemudian hari, bahwa mereka juga tidak usia mereka berapapun keterbatasan mereka, mereka harus berjuang untuk seperti mama mereka, seperti mereka yang walaupun sudah punya anak tapi masih semangat untuk studi. Jadi saran saya adalah kita persiapkan diri dengan baik. Kita tahu bahwa semua pasti ada pengorbanan kita korbankan, tapi kita percaya bahwa itu semua untuk hal yang baik untuk kita dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Sehingga kita kalau sudah punya keinginan seperti itu, jangan kita simpan saja, kita harus eksekusi. Kita harus mulai dari sekarang menulis proposal, harus banyak membaca untuk mempersiapkan diri. Kita mulai sudah korespondensi dengan calon-calon pembimbing yang kita merasa cocok dengan topik kita. Kita harus mulai dari sekarang, karena itu prosesnya bukan saat nanti pas beasiswanya dibuka baru kita mulai. Itu it's too late. Kita harus mulai dari sekarang ya. Kalau sudah ada keinginan itu, kita mulai, kita eksekusi sudah. Kita tidak harus duduk diam. Kita harus semangat, karena yang paling sulit itu adalah memulai. Kita punya keinginan tapi kita tidak pernah memulai, we're not going any, kita tidak bisa kemana-mana kali ini. Jadi saya pikir kalau sudah punya keinginan seperti itu, semangat dan kita mulai action. Seperti itu, Kak. Ya. Maaf tadi saya terbuang. Ya. Iya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Ya, baik. Singkat saja, Kak. Iya. Oh iya, silakan Kak. Malam Kak Bonik, saya Herlinda. Malam Kak Herlinda. Singkat saja
Tadi Kak Bonik sempat bilang apa banyak membaca. Kalau boleh tahu Kak Bonik itu membaca setiap hari itu berapa jam? Hanya itu saja yang saya mau tanyakan. Makasih. Terima kasih, Kak. Berapa jam ya, Kak? Ah, saya tidak punya punya apa ya, punya kuotanya harus berapa jam membaca, tetapi sebisa mungkin saya melihat jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik saya usahakan saya bisa dapat paling tidak 1 hari itu saya kadang cuma saya download dan tidak baca, Kak. Karena saya lebih banyak itu, oh topik ini bagus. Pas saya lihat abstraknya, saya lihat jurnalnya, oh topik ini bagus ya, cocok dengan topik saya. Jadi saya cuma download terus saya simpan di satu folder. Dan sebenarnya itu procrastination ya, penundaan ya. Jadi salah satu bentuk penundaan untuk tidak memulai. Jadi hanya mendownload artikel tersebut, menyimpannya di folder, tapi tidak mau membaca. Jadi kalau saran saya adalah jangan mengikuti pola saya, Kak. Jadi kalau misalnya sudah dapat, kalau sudah dapat artikelnya, baca abstraknya, kalau sudah sesuai, cobalah untuk memulai menulis ya. Menulis artinya apa ya? Apa ya? Dilihat artikel itu isinya tentang apa, gap yang ada dalam artikel itu apa, sehingga itu yang menjadi salah satu referensi kita saat kita menulis proposal kita. Seperti itu, Kak. Ya. Jadi saya pikir kalau kita ideal ya 1 hari harus satu artikel that works, apalagi di Kupang dengan kesibukan. Jadi Kak Herlinda sebisa mungkin Kak Ulis. Kalau hanya membaca saja sama saja, Kak. Karena kita hanya itu juga bagian dari kita menghindari tugas yang besar ya. Tugas yang besar adalah memulai menulis, mulai coret-coret sudah apa. Oh, ini apa. Oh, ini apa. Jadi kita coret-coret lah apa yang bisa buat draftnya. Itu yang menjadi inti dari persiapan kita, Kak. Oke Kak, makasih. Sama-sama, Kak. Ya. Mungkin sedikit juga Ibu Bonik, ini sudah mau jam 9, tapi memang peminatnya banyak. Ya, Berarti silakan. kan tadi kalau kita mulai menghubungi calon supervisor itu kan tulis jangan banyak-banyak, tadi 4 halaman. Jadi Ya. referensi tadi, misalnya tadi kita temukan artikel yang sesuai dengan keinginan kita tulis itu dapat 4 halaman concise terkait dengan topik yang ingin kita teliti tadi ya, kita ambil jadi topik waktu PhD. Ya, jadi yang penting latar belakangnya jelas. Yang perlu diperhatikan adalah metodenya. Kita harus tahu jelas metode apa yang cocok untuk kita gunakan untuk topik tersebut. Seperti itu, Kak. Walaupun mungkin kita tidak terlalu detail metodenya, misalnya kuesioner, kita ambil kuesioner berapa pertanyaan, tapi paling tidak ada satu artikel yang membantu kita bahwa oke, saya akan pakai kuesioner ini yang ada di artikel A, ya. Jadi kita tahu kuesioner tersebut seperti apa. Karena ini juga misalnya untuk kalau yang ada yang berminat melamar beasiswa AS, kita juga akan presentasikan itu di depan interviewer, di depan panel itu ya. Kita presentasikan waktunya 15 menit kalau tidak salah, presentasikan proposal kita tanpa PowerPoint. Nah, itu akan ditanyakan, kenapa kamu pakai metode ini? Nah, kalau kita tidak tahu benar metode tersebut, itu jadi apa ya? Jadi missing gap yang bisa membuat kita tidak bisa berhasil untuk mendapat beasiswa. Jadi pengalaman saya waktu panel dengan interview dengan tim dari AS saat itu, memang saya tidak siap, maksudnya saya siap juga, tapi pertanyaan mereka yang di luar ekspektasi saya adalah saat kuesioner yang saya pakai itu ditanyakan, saat kamu bagikan kuesioner ini bagaimana caranya? Dan di luar
apa ya, di luar persiapan saya, yang saya tahu sekilas bahwa kalau kuesioner itu kan harus dipilot ya. Kita tidak pilot kalau misalnya hasilnya seperti ini, kita revisi lagi kan kuesionernya, kita revisi. Dan saat itu yang ada di kepala saya bahwa, yang saya ingat bahwa kuesioner itu harus dipilot sebelum kita sebarkan ke partisipan kita, harus dipilot. Dan saya beruntung bahwa saya punya pengetahuan itu. Kalau tidak, maka otomatis saya akan tidak punya banyak poin di metode penelitian dan bisa diragukan kemampuan saya untuk melakukan penelitian saat itu. Jadi saya pikir kita perlu tahu benar metode yang kita pakai untuk menolong kita juga pada saat interview. Karena interview juga kalau AS itu kan tidak ada PowerPoint, jadi sulit juga ya. Dan mereka kan sudah lihat di aplikasi kita bahwa kita pakai metode ini. Kan di aplikasi itu kan kata-katanya dibatasi. Nah, pada saat kita di interview, mereka akan elaborasi maksud kamu pakai interview atau fokus group. Kenapa kamu pakai itu? Dan kira-kira berapa fokus group? Kenapa kamu satu fokus group itu 5 orang? Kenapa tidak 10 orang? Misalnya, kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya, oh, saya 5 orang supaya lebih mudah menggali pengalaman dari masing-masing partisipan. Atau kalau saya pakai 10 supaya partisipan itu mereka bisa sharing dan tidak merasa apa ya, mereka punya konsensus lah, mereka merasa bahwa tidak terintimidasi karena cuma 5 orang, mereka bisa, oh si A bilang ini ya, bisa juga saya mendukung si A dengan ini. Jadi ya itu kita harus punya alasannya seperti itu, Kak Ria. Ya. Jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan ya, Ya. terutama metode tadi. Ya. Ya. Baik. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Dan kita tinggal 2 menit jam 9. Sehingga mungkin saya buat kesimpulan ya terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Living my PhD life dari perspektifnya perempuan. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang pertama tadi supaya kita bisa melewati masa PhD kita dengan sukses dalam hal ini adalah sukses sesuai dengan goal kita. Jadi yang pertama tadi sudah Ibu Bonik sampaikan dengan jelas, karena kita perempuan aja kita harus bagi waktu mengurus anak dan juga kita harus jadi peneliti. Dari awal memang kita harus setting goal kita. Kita mau seperti apa? Apakah kita mau jadi peneliti yang yang memang benar-benar luar biasa, kita mau ikut conference, kita mau publish berapa jurnal, atau kita mau melalui PhD kita dengan nyaman, dengan aman, tujuan kita tercapai, keluarga kita yang kita bawa ke sana pun bisa betul-betul menikmati benefit yang disediakan oleh pemerintah Australia. Mereka bisa sekolah, mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana dengan baik. Kita pun bisa menemani mereka karena ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mungkin itu hal yang perlu kita terapkan selama kita atau sebelum kita melanjutkan PhD. Kemudian yang kedua tadi, kalau sudah setting goal, kita tidak membanding-bandingkan lah dengan fellow PhD kita yang lain. Untuk menjaga mental kita. Kemudian juga yang paling penting tadi saya simak dari Ibu Boni, time management ya. Jadi kita tidak boleh, kita harus meninggalkan isu kita yang suka menunda-nunda. Jadi kita kalau di Indonesia kita suka menunda-nunda, apalagi memang menulis adalah bukan bidang kita ya, terutama kita pekerja kantoran. Kalau yang sudah biasa meneliti mungkin itu sudah bisa, mereka sudah punya pengalaman sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya kita yang benar-benar praktisi, baru belajar menulis, memang kita harus konsisten dengan waktu, harus dibuat jadwal yang benar-benar harus ditaati sehingga kita bisa bisa melewati masa PhD kita dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan sehingga kita bisa melalui PhD kita dengan baik sesuai dengan apa yang kita
cita-citakan, tujuan kita tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bonik atas waktunya. Kita 2 jam ya. Kita bercerita banyak sekali pertanyaan dari perempuan-perempuan super yang Luar punya biasa. keinginan. Ya, jadi seperti pesan Ibu Bonik, jangan hanya jadi keinginan, ayo eksekusi, mulai menulis, mulai baca-baca jurnal, ambil poin-poin penting. Karena memang saya juga biasa begitu Ibu. Jadi kalau dapat topik, simpan, baca abstraknya saja dan simpan. Saya belum menulis sama sekali proposal. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Boni, terima kasih teman-teman dari Koala, Kak Vini yang sudah membuat link Zoom kita pada malam hari ini, kemudian Kak Leni, Kak Mongga, dan teman-teman lain yang sudah mengorganize kegiatan ini yang luar biasa, sangat menginspirasi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Kak Mongga bisa dibantu. Ada Kak Mongga. Saya menggunakan HP, jadi laptop sudah mati. Kak Vini kok bisa bantu? Kak, oke. Sebentar, Oh ya, saya oke, cek Kak Vini dulu. bantu ya, Kak Vini. Oke, kayaknya kita ada berapa nih? 15. Satu ini saja kayaknya. Oke, Oh siap ya. ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya juga. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat menyambut Terima Natal kasih, buat selamat semuanya. malam. Iya, selamat malam. Sampai Terima kasih ketemu di semua. Koala Talk berikutnya. Makasih Bu Boni. Sama-sama. Terima Iya. kasih Bu Boni, terima kasih Karya, terima kasih Sama-sama. semua. Selamat malam, Izin Selamat live. malam. beristirahat, izin Beristirahat. live.